warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat podcast. Perkenalkan, nama saya Widhaya Berliana. Di sini kebetulan sekali saya punya teman diskusi yaitu Nazila Lailatul Hamidah, teman saya. Kita tanya dulu kabarnya bagaimana. Bagaimana Mbak kabarnya jenengan pada siang hari ini? Halo semuanya, Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik Mbak Wiwit. Dari Mbak Wiwit sendiri bagaimana kabarnya? Tentunya sangat baik juga dong. Iya. Baik, kali ini kita mau diskusi apa ya? Tentang apa gitu? Mungkin hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Mbak Wiwit. Kita akan membahas mengenai dua pembahasan yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni kita akan membahas hukum zakat tanah yang disewakan dengan hukum barang yang digadaikan gitu. Oke, cukup menarik sekali. Jadi bingung mana dulu ya yang kita bahas. Kalau bahas tentang hukum zakat yang disewakan dulu bagaimana, Mbak? Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi menurut pandangan jenengan, bagaimana sih hukum tanah yang disewakan itu? Jadi secara umum menurut mayoritas ulama, zakat untuk tanah sendiri itu tidak diwajibkan. Tapi apabila tanah tersebut disewakan kepada orang lain lalu menghasilkan uang sewa dan uang sewa tersebut mencapai nisabnya, maka dari itu kita wajib zakat untuk tanah tersebut, baru kita wajib karena termasuk hasil harta penghasilan. Iya. Berarti semisal ya Mbak ya, saya punya tanah, terus saya sewakan. Uang sewanya sudah mencapai nisab itu tadi, berarti saya juga wajib mengeluarkan zakat dong? Iya Mbak Wit, benar sekali. Apabila tanah itu disewakan dan menghasilkan uang sewa setara dengan 85 gram emas uangnya ya, itu baru wajib dizakati begitu. Lalu apabila dalam 1 tahun masa haul itu mencapai nisab beberapa kali, itu harus dizakati juga melampaui batas yang jadi zakatnya itu 2,5% begitu. Nah berarti apakah mengeluarkan zakat itu nunggu 1 tahun dulu atau bagaimana Mbak? Jadi ada yang mengatakan boleh 1 tahun dalam masa haul tadi. Ada yang mengatakan, mayoritas ulama itu sebagian mengatakan ada yang zakatnya itu dikeluarkan saat setelah penghasilan. Jadi selama 1 tahun, 1 haul itu tadi panen 2 kali, berarti harus zakat 2 kali. Tetapi dalam ketentuan mencapai nisabnya tadi. Berarti kalau tidak mencapai nisabnya berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah mencapai nisabnya berarti wajib dong untuk mengeluarkan zakat. Benar begitu, sahabat podcast ya. Kalau semisal ya tanah disewakan itu tadi, kok ternyata saya sewakan ke petani lainnya. Nah, itu yang mengeluarkan zakat itu kira-kira saya yang punya tanah atau petani itu yang menggarap sawahnya itu? Apa bahasanya? Begini ya. Kalau misalnya tanah tersebut dibuat untuk pertanian ya, Pak. Ya, nah itu maksud saya, yang memiliki tanah itu kan menyewakan kepada penyewa. Lalu dari si penyewa ingin menggarap tanah tersebut untuk pertanian. Jadi untuk zakatnya kita harus mengambil ketika ada kesepakatan di awal. Misalnya tanahnya kan dari kita, lalu benihnya dari si penyewa tersebut. Lalu kita mengadakan kesepakatan di awal untuk membagi 40/60 hasil gitu. Berarti tetap ada kesepakatan di awal ya Mbak ya tentang siapa sih nanti yang mengeluarkan zakat atau kita berkolaborasi atau bagaimana gitu? Iya benar, kita harus menyepakati di awal. Kalaupun 40 untuk si pemilik tanah dan 60%-nya untuk si penyewa tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan oleh keduanya begitu. Dengan presentasi ketika nisabnya itu tadi zakatnya itu uang sewanya dibayarkan kepada si pemilik tanah dengan menghasilkan nisab setara dengan 653 gram gabah kering, misal seperti itu. Jadi pengeluaran zakatnya itu juga ada ketentuannya Mbak Wiwin. Semisal kalau tanah tersebut tadi, pertanian tadi digarap dengan menggunakan air yang sumbernya alami seperti dari air sungai, air hujan, itu dari penyewa dan pemilik tanah harus mengeluarkan zakat 10%-nya.
apabila Iya. dari yang diambil airnya tadi itu dari Orang lain, misalnya. maksudnya beli itu, maka yang dikeluarkan zakatnya cuma 5% aja. Oh begitu. Wah, cukup menarik sekali ya Sobat Podcast. Iya, Kita mempunyai sangat ilmu menarik. baru hari ini. Jadi ternyata kalau kita uang dari menyewakan tanah itu tadi sudah nyampe pada nisabnya, berarti kita wajib zakat loh ya. Nah, Apakah kalian di rumah sudah berzakat? Atau belum? Oke, mungkin cukup itu ya pembahasan tentang hasil tanah menyewakan itu tadi, hukumnya bagaimana. Oke. Setelah ini kita mau lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, next. Baik Sobat Podcast, kembali lagi sama kita ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas topik yang kedua, mengenai hukum barang yang digadaikan. Jadi setelah tadi saya yang ditanyai oleh Mbak Wiwit, sekarang gantian dong saya harus tanya kepada Mbak Wiwit. Siap. Oh, oke, siap. Jadi begini Mbak Wiwit, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kan kita jelas membutuhkan uang ya. Lalu kita menggadaikan barang kepada teman atau lembaga keuangan. Apa sih yang perlu diperhatikan dalam konsep Islam? Kalau hukum dari penggadaian itu tadi pastinya diperbolehkan dong selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi apa aja syarat-syarat yang perlu dipenuhi? Oke, syaratnya yang pertama pastinya ada barang yang digadaikan. Jadi sampean mau menggadai pastinya harus ada barang yang digadaikan. Yang kedua, barang yang mau digadaikan itu dalam keadaan yang baik. Seperti itu. Yang ketiga, pastinya ada nilainya dong. Iya. Biasanya nilainya ini setara dengan yang sampean pinjam. Biasanya seperti itu. Yang keempat yaitu tidak sedang dibuat jaminan dengan apapun. Jadi barang yang akan digadai itu tadi tidak sedang dalam jaminan penggadai yang lain, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus ada contoh lain Mbak Wiwit, misalkan Samian membutuhkan uang, lalu Samian meminjam uang kepada saya. Terus dari saya itu dari Mbak Wiwit sih, Mbak Wiwit menggadaikan misal motornya Mbak Wiwit ke saya. Apakah saya boleh memakai motor tersebut untuk di sehari-hari? Nah, ini Sobat Podcast, banyak sekali yang masih kurang mengetahui tentang pemanfaatan barang gadai ini. Jadi seperti ini, pemanfaatan barang gadai pastinya tidak diperbolehkan. Tetapi kalau sudah ada ketentuan di depan, di awal ada akadnya antara si penggadai dengan penerima gadai itu tadi, hukum yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Jadi kalau kita tidak ada kesepakatan nih, sama juga nggak bisa untuk memanfaatkan sepeda motor saya untuk digunakan sehari, itu nggak bisa. Tetapi kalau di awal ada kesepakatan, apakah nanti motornya boleh saya gunakan atau bagaimana, boleh saja. Kalau ada kesepakatan di awal, kan dikhawatirkan juga nanti kalau sepeda motornya dibiarkan tidak dimanfaatkan, khawatirnya nanti rusak atau bagaimana, seperti itu. Lalu, intinya ada kesepakatan dulu di awal. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak boleh. Seperti itu. Baik. Lalu ketika barangnya tadi sampai rusak di yang penggadai tersebut, maksudnya yang Samian gadaikan barangnya rusak di orang yang jenengan gadaikan tadi, gimana? Kalau rusaknya itu dikarenakan faktor si penerima gadai itu tadi hilang atau rusaknya di penerima faktor tadi, ya pastinya wajib mengganti dong. Masa sudah rusaknya sudah hilangin nggak diganti? Tetapi kalau diakibatkan oleh faktor-faktor lain seperti ada musibah, dicuri orang atau bagaimana, atau kebakaran ataupun bencana alam, itu yang tidak wajib diganti. Selama ada kesepakatan itu tadi. Kalau tidak wajib diganti terus yang penggadai tadi mau minta diganti, ya itu sudah konsekuensinya dong. Jadi sangat fleksibel ya dalam hukum gadai ini. Seperti itu. Jadi bagaimana pembahasan kita? Apakah cukup? Masih ada yang kurang ditambah lagi?
mungkin sudah selesai sih. Pokoknya poin pentingnya dalam Islam itu pastinya menekankan yang namanya keadilan. Seperti penyewaan tanah, zakat tadi, terus juga pemanfaatan barang gadai. Itu juga kan sama-sama bagaimana caranya kita adil, seperti itu kan, Ge? Iya. Bagaimana Sobat Podcast? Apakah sudah paham dengan penjelasan kita? Semoga menjadi wawasan bagi kalian juga ya. Dan nantinya kalau ada salah kata, salah penyampaian ataupun salah ucapan, sikapnya dari kita kan podcast santai ya, jadi ya maklum lah kalau ada perkataan atau pembahasan juga yang ada keliru-keliru. Mohon maaf ya, karena juga masih belajar, kita di sini belajar bersama-sama. Mungkin cukup itu. Baik, kita akhiri. Saya Widhoya Briliana dan saya Nazila Lailatul Hamidah. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat podcast yang sudah mendengarkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.